Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan An-Nur dan kepada Ketua Lembaga dari program paket ABC, kepada Bapak Ibu Komite, pengurus komite, serta Bapak Ibu tutor, serta pendidik serta tenaga kependidikan seluruh Yayasan An-Nur yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu wali murid dari warga belajar PKBM An-Nur juga yang kami hormati, serta Bapak Ibu warga belajar serta adik-adik warga belajar yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, kesempatan ini kita dapat bertemu di Yayasan An-Nur ini dalam rangka pelepasan warga belajar dan murid-murid putra-putri MI Yayasan An-Nur. Tak lupa kami mengucapkan selamat dan kepada yayasan terutama serta kepada lembaga yang setelah sukses melaksanakan pendidikan di Yayasan An-Nur ini, mudah-mudahan untuk kedepannya lembaga ini semakin berkembang dan semakin dipercaya oleh masyarakat dan tentu saja semakin amanah. Dan untuk para warga belajar, terutama khususnya warga belajar PKBM An-Nur, selamat yang kepada warga belajar yang sudah selesai setelah sukses melaksanakan pendidikan di PKBM An-Nur, sehingga pada hari ini merupakan puncak dari usaha Bapak Ibu dan adik-adik semua, sehingga pada hari ini kalian Bapak Ibu dan warga belajar dinyatakan lulus, dan mudah-mudahan ijazah yang diterima nanti benar-benar bermanfaat, bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah bekerja, mudah-mudahan nanti benar-benar ijazahnya bermanfaat, bisa menaikkan pangkatnya atau bisa digunakan atau jadi sesuai dengan jenjangnya. Dan untuk selanjutnya mungkin sedikit yang akan kami sampaikan tentang apa itu PKBM. Mungkin untuk masyarakat belum mengetahui apa itu PKBM dan pendidikan kesetaraan itu. Jadi untuk Bapak Ibu warga belajar atau adik-adik yang sudah melaksanakan pendidikannya di PKBM, nanti mohon di masyarakat sekitarnya nanti dijelaskan ya, itu apa PKBM dan itu apa pendidikan kesetaraan, bahwa PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, dan pendidikan kesetaraan paket ABC itu merupakan pendidikan yang setara dengan itu pendidikan non formal yang setara dengan di pendidikan formal, yaitu paket A adalah SD, paket B itu adalah SMP, dan paket C adalah SMA. Jadi misalnya ada masyarakat yang tanya tentang pendidikan kesetaraan itu, tolong untuk yang sudah belajar di PKBM nanti dijelaskan bahwa pendidikan kesetaraan itu tidak ada bedanya dengan pendidikan di formal. Jadi bedanya ada kalau PKBM itu adalah pendidikan non formal, sementara SD, SMP, dan SMA itu adalah pendidikan formal. Dan itu sama Bu, Bapak Ibu, itu nanti ijazahnya itu bisa untuk kuliah, bisa untuk mencari pekerjaan, daftar polisi, dan bahkan ada itu Bu siapa yang menteri itu juga hanya menggunakan, Bu Susi itu hanya menggunakan itu ijazah paket C aja bisa jadi menteri. Bahkan mungkin seperti doanya Bapak tadi yang doa-doa itu bisa jadi presiden, dan seluruh jabatan itu bisa menggunakan pendidikan kesetaraan. Jadi di pendidikan kesetaraan itu keistimewaannya Bapak Ibu, keistimewaannya itu unik. Jadi tidak
tidak dibatasi dengan umur. Sekolah di PKBM itu umur yang setara dengan di formal. Jadi umur 7 tahun sampai 12 tahun itu di SD dan lain sebagainya di SMP SMA itu. Tapi uniknya di kesetaraan itu kita sudah bekerja, umur sudah melewati batas, itu masih bisa sekolah. Nah, itu keistimewaan di kesetaraan. Dan pendidikannya atau mengikuti, bahkan banyak anak-anak artis itu yang mengikuti sekolahnya milih di PKBM. Kenapa Ibu? Karena waktunya yang fleksibel. Kalau di formal kan harus pagi sampai siang atau sampai sore. Dan kalau tidak masuk sehari, catat itu mengurangi kedisiplinan. Nah, ini keistimewaannya di PKBM atau di pendidikan kesetaraan apa? Waktunya bisa disesuaikan. Kalau yang sudah bekerja, ya kalau dia ada waktu mengikuti pembelajaran, ikut klasikal. Kalau tidak bisa belajar di rumah menggunakan modul atau buku, bisa dipelajari di rumah. Itu Bu keistimewaannya di kesetaraan. Jadi sekarang itu banyak sekali yang berminat melaksanakan pendidikan kesetaraan. Kenapa? Karena itu tadi waktunya bisa diatur. Terus ijazahnya digunakan sama dengan sekolah yang di formal. Ujiannya juga sama, waktunya juga mengacu di formal, kurikulumnya juga sama. Jadi tidak ada bedanya dengan pendidikan di formal. Justru malah ada kelebihannya itu tadi. Ada waktu yang bisa disesuaikan dengan kegiatan Bapak Ibu semua. Demikian ya. Jadi mohon untuk yang sudah lulus nanti sama masyarakat ya Pak, Bapak Ibu diberitahukan kalau di sekolah di kesetaraan itu seperti ini. Jadi tidak ada bedanya dengan sekolah di formal seperti itu. Ijazah juga sama digunakannya. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada yayasan, kepada lembaga dan kepada seluruh warga belajar yang sudah sukses melaksanakan pendidikan di PKBM, dan mudah-mudahan semua nanti dapat bermanfaat dunia akhirat. Dan doa saya untuk yayasan, untuk lembaga dan untuk warga belajar semua akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan dalam dalam kehidupan dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu para tutor juga tetap diberi kesabaran untuk menghadapi para warga belajar yang dari berbagai kalangan. Mungkin untuk mengatasi anak-anak yang masih usia sekolah mungkin lebih mudah, tapi untuk Bapak Ibu di lapangan yang saya temui, mereka yang sudah bekerja untuk ujian saja harus menjemput di rumah, harus mencari kemana dia lari, harus dikejar. Padahal itu semua kan demi Bapak Ibu semua. Nanti kalau sukses itu bukan para tutor yang mengenyam keberhasilan, tapi Bapak Ibu semua, tapi para Bapak Ibu tutor itu yang berjuang mati-matian. Ini sudah waktunya ujian kan, kalau tidak ikuti ujian nanti tidak lulus, nanti kalau tidak dijemput nanti anak pasti tinggal kelas. Tapi demi Bapak Ibu semua para tutor, para itu masih menjemput di rumah dengan tidak ada, para tutor itu tidak ada gaji Bu. Tidak ada gaji, honornya juga nggak tahu dari yayasan itu. Setahu saya sebagai penilik di lapangan itu tidak ada uang SPP, itu nggak ada. Tidak ada uang iuran, ya mungkin ada itu kalau itu untuk kebutuhan warga belajar sendiri. Tetapi para tutor yang dengan keikhlasan hatinya hanya demi untuk beribadah, membantu para warga belajarnya yang membutuhkan itu, mereka rela untuk menjemput anak-anak, Bapak Ibu terutama. Kalau anak-anak itu juga banyak. Anak-anak itu karena mungkin dia tidak terbiasa masuk pagi, pulang sore seperti sekolah di formal. Jadi mereka kalau tidur itu bangun siang. Nah, karena kalau mungkin pembelajaran biasa dia tidak jemput karena ini ujian dan harus ikut. Karena kalau tidak ikut nanti sudah dipastikan tidak akan lulus. Itu terpaksa para tutor itu menjemput di rumah, gugah ledu bubuk nih Bu.
Saya itu salut sekali dengan para tutor di Kabupaten Sleman ini. Kalau di pondok pesantren itu sudah beda lagi. Pondok pesantren itu kebanyakan sekarang pondok pesantren juga mendirikan PKBM, tapi kan warga belajarnya, anak-anaknya kan tidur di asrama, jadi mereka mudah untuk mengkoordinir. Tapi untuk PKBM ya contohnya seperti Anur sendiri. Bu Musabia itu kalau sama saya itu, saya setiap monitoring ke lembaga itu, gimana Bu? Iya Bu, ini menjemput di rumah, ya Allah. Tidak hanya 1-2 anak itu harus menjemput di rumah, atau alasan kerja dan lain sebagainya itu nanti harus nyari waktu, ya udah kalau nggak bisa saat ini nanti sore, nanti malam dilayani Bu. Nah itu keistimewaannya di PKBM. Jadi monggo nanti untuk sekali lagi minta tolong kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah melaksanakan, yang lulus dari PKBM Anur, nanti diberitahukan kepada warga Marajang sekitar, warga di sekitarnya untuk memberitahukan, untuk memberi gambaran seperti apa toh sekolah di PKBM, seperti apa toh program pendidikan paket A, paket B dan C itu. J. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.